Tidak cedera parah, Hernando Ari masih bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Cedera engkel Hernando Ari Sutaryadi tidak parah. Kiper Persebaya Surabaya itu masih bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia. Sebelumnya, kondisi Hernando Ari sempat bikin khawatir. Sebab penjaga gawang berusia 21 tahun itu mengalami masalah pada kakinya ketika bermain untuk Persebaya kontra Persis Solo. Cedera engkel membuat Hernando Ari tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus digantikan oleh Andika Ramadhani pada menit ke-73. Dapat pulih dalam waktu dekat. Hernando Ari disebut akan pulih dalam beberapa hari ke depan. Dengan begitu, timnas Indonesia tidak perlu was-was. Hernando Ari adalah kiper utama timnas Indonesia berdasarkan penampilan terakhir sewaktu menghadapi timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kabar sebelumnya, dua pemain timnas Indonesia alami cedera jelang pemusatan latihan Piala Asia 2023. Kabar kurang menyenangkan terjadi beberapa waktu sebelum persiapan timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Pasalnya, dua nama dikabarkan mengalami cedera pada pekan ini. Nama pertama tentu adalah penjaga gawang Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Penjaga gawang 21 tahun tersebut mengalami cedera saat melakoni laga tunda pekan ke-18 lawan Persis Solo di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hernando Ari mengalami cedera pada menit ke-73. Ia harus mendapat perawatan dan bahkan sampai harus ditandu keluar lapangan karena masalah di kakinya. Kiper timnas Indonesia itu tak kuasa menahan tangisnya. Pada akhirnya, Hernando tak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh Andika Ramadhani. Pasca pertandingan, pelatih Persebaya Uston Nawawi mengonfirmasi bila Hernando Ari mengalami cedera engkel. Belum ada konfirmasi mengenai seberapa parah cedera yang dialami oleh Hernando Ari. Nama kedua yang mengalami cedera adalah gelandang yang membela Persib Bandung, Rachmat Irianto. Rachmat Irianto mengalami cedera pada laga Persib Bandung lawan PSM Makassar pada 4 Desember lalu. Pemain 24 tahun tersebut mengalami benturan keras dengan pemain PSM Makassar yang membuatnya cedera. Alhasil putra dari Bejo Sugiantoro tersebut juga absen pada laga Persib berikutnya saat jumpa Persik Kediri. Terkini pemain asal Surabaya tersebut terancam absen kembali saat jumpa Bali United. Tentu kabar cederanya dua pemain tersebut jadi lampu kuning bagi Shin Tae-yong. Pasalnya timnas Indonesia bakal segera bersiap untuk gelaran Piala Asia 2023. Kevin Dix terbang ke Jakarta naturalisasi untuk timnas Indonesia atau liburan? Kevin Dix membuat heboh media sosial dan fans timnas Indonesia. Sebab, usai bermain di Liga Champions bersama Football Club Copenhagen, Kevin Dix membuat unggahan di media sosial sedang terbang ke Jakarta. Kevin Dix baru saja merampungkan matchday ke-6 grup A Liga Champions. Sang bek tengah membantu Copenhagen meraih posisi kedua klasemen akhir grup A dan sukses mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Beberapa hari setelah menunaikan tugas di Liga Champions, Kevin Dix ke Indonesia. Lewat stories di akun Instagramnya @kevindix2, Kevin Dix mengunggah peta perjalanan penerbangan dari Doha menuju Jakarta pada Jumat 15 Desember lalu. Unggahan tersebut menimbulkan banyak tanya di kalangan fans timnas Indonesia. Apakah Kevin Dix akan menjalani program naturalisasi seperti Jay Itzes dan kolega atau sekadar liburan? Liburan atau naturalisasi? Belum ada keterangan resmi soal agenda Kevin Dix dalam perjalanan ke Jakarta. Beberapa waktu lalu, Shin Tae-yong sangat tertarik dengan jasa pemain 27 tahun. Namun, Kevin Dix mengaku belum siap untuk membela timnas Indonesia. Namun dari kabar yang didapatkan, kepergian Kevin Dix ke Jakarta bukan untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Saat ini PSSI tengah memproses naturalisasi 3 pemain keturunan kelahiran Belanda.
Ketiganya adalah Jay Itzes, Nathan Chu Aon, dan Ragnar Orotmangoen. PSSI respons keinginan Tom Haye bela timnas Indonesia. PSSI selaku induk sepak bola tanah air merespons keinginan Tom Haye untuk membela timnas Indonesia pada masa depan. Gelandang yang saat ini membela SC Heerenveen tersebut menyatakan ketertarikannya saat diwawancarai oleh ESPN Belanda. Tom Haye memang jadi salah satu nama yang paling diinginkan warganet tanah air untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun tersebut menyebut bahwa membela timnas Indonesia bakal jadi hal yang menyenangkan. Tom Haye mengaku ingin mengikuti jejak dua nama pemain Belanda yaitu Irfan Bahdim dan Ezra Walian yang meroket sejak menjadi bagian dari timnas Indonesia. PSSI pun langsung angkat bicara soal kans Tom Haye bakal membela timnas Indonesia. Untuk membela timnas Indonesia, Tom Haye sendiri harus menempuh jalur naturalisasi. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengaku terbuka dengan peluang untuk menaturalisasi Tom Haye. Kemungkinan ini juga terbuka untuk para pemain lain yang memiliki darah Indonesia sesuai regulasi FIFA. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut menyebut bahwa proses naturalisasi Tom Haye tidak akan mudah. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui agar Tom Haye bisa segera melakukan proses naturalisasi. Proses naturalisasi setiap pemain berdarah Indonesia harus melewati restu dari pelatih timnas Indonesia yang saat ini dijabat oleh Shin Tae-yong terlebih dahulu. Usai mendapatkan restu dari Shin Tae-yong, maka PSSI akan bergerak untuk mengurus proses naturalisasi Tom Haye.